Tang San kemudian melangkah menuju ke arah 5 tetua dan tatapan Tang San seolah mengatakan kepada mereka kalau dia bersungguh-sungguh maka mereka semua akan mati. Tetua dua yang melihat mereka semua telah dikalahkan secara telak oleh Tang San benar-benar merasakan malu dan tak punya muka lagi. Hingga ia pun berniat bunuh diri dengan memecahkan kepalanya sendiri dengan palunya. Namun sebelum kepalanya pecah, rumput biru langsung melilit tubuhnya membuatnya tak mampu bergerak. Di sisi lain, Tang San tak kembali menyerang, melainkan mengeluarkan palu emas kecil yang adalah simbol penguasa pertama sekte bernama Tang Chen yang juga adalah kakek buyut Tang San. Melihat palu emas kecil yang ada di tangan Tang San, kelima tetua itu pun langsung gemetar dan jatuh berlutut memberi hormat. Bahkan ketua sekte Tang Xiao juga berlutut memberi hormat. "Tang San, apakah palu emas itu pemberian Tang Chen?" kata Tang Xiao. "Benar, Paman. Kakek buyut sendiri yang telah memberikannya padaku. Jika tidak ada itu, bagaimana mungkin aku berani menentang kelima tetua? Mohon lima tetua tidak tersinggung." Mendengar kata Tang San, tetua dua dengan hormat bertanya kepada Tang San, adakah hal lain yang disampaikan Tang Chen. Kakek buyut sudah tahu apa yang terjadi pada sekte, dan mengatakan kalau keputusan kakek menarik sekte mundur dari dunia persilatan adalah keputusan yang salah. Spirit Hall memang kuat, tapi kalau sekte mau berlawan dan bersatu dengan dua sekte kuat lainnya dan mengumpulkan para Spirit Master, Spirit Hall belum tentu berani melawan mereka. Tapi sebaliknya sekte malah memilih mundur dan meninggalkan klan yang telah lama mengikuti sekte. Bahkan sekte juga meninggalkan sekutu sendiri. Hal itu membuat 7 sekte besar telah bergabung dengan Spirit Hall, membuat Spirit Hall semakin kuat. Dan kekuasaannya pun semakin meluas. Memang benar kalau ayahku telah membunuh Paus Agung Spirit Hall, tapi itu bukanlah salahnya. Ayah terpaksa melawannya karena untuk melindungi ibuku. Jangan bilang kalau kalian bakal diam saja jika hal itu menimpa kalian. Jikapun bukan karena ayahku, apa kalian pikir Spirit Hall yang haus kekuasaan itu akan diam saja dan tidak akan menyerang sekte dan membiarkan sekte pergi? Tapi kalian malah mengusir ayahku, membuatnya hidup terlunta-lunta selama 25 tahun. Dan untuk membalas budi, ayahku bahkan telah memotong kaki dan tangannya sendiri untuk mengembalikan 2 tulang rohnya. Mendengar kata Tang San, Tang Xiao pun berkata, "Meskipun ayahku memilih mundur karena pengaruh Spirit Hall, tapi ia terus mengingat Tang Hao dan bahkan di saat kematiannya, ia pun tetap menyebut nama Tang Hao. Keputusannya memilih mundur tidak sepenuhnya salah. Bila ada kesempatan, sekte pasti akan bangkit kembali." Tang San berkata, "Tidak semudah itu, Paman. Apakah Paman pikir setelah mundur dan meninggalkan sekte begitu saja keadaan bisa sama lagi seperti dulu? Sekarang Spirit Hall telah mendirikan kerajaan baru dan bahkan telah bergabung dengan wakil kerajaan. Spirit Master mereka bertambah banyak, begitu juga kekuasaan mereka semakin luas. Klan Pagoda 7 Harta telah hancur, bahkan klan Naga Petir telah dibantai oleh Spirit Hall. Jika sudah begitu, para Spirit Master yang ada di benua Dolo mau lari kemana lagi kalau bukan bergabung dengan Spirit Hall? Dan bila sudah seperti itu, apakah sekte kita bisa menang melawan Spirit Hall lagi? Aku tidak tahu apakah kalian masih ingat dengan 4 klan atribut tunggal yang telah berjasa terhadap sekte. Asal kalian tahu mereka sangat membenci sekte. Selama ini mereka telah menderita dan juga diserang oleh Spirit Hall. Kalau sekte ini muncul kembali, lalu siapa dari mereka yang mau dengar?" Dengan rasa bersalah, tetua dua berkata, "Semua telah terjadi. Mungkin kau benar, Tang San. Lalu di manakah ketua Tang Chen sekarang? Jika dia kembali, keadaan mungkin saja bisa berbalik." "Tidak, tetua. Dia sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sekte dan menyerahkan sekte kepadaku," kata Tang San. "Kalau begitu, dia memberimu palu itu apakah untuk memberimu jabatan ketua?" Kakek buyut tidak mendesakku untuk menjadi ketua, namun beliau memberikan wewenang dan juga kekuasaannya kepadaku yang berkaitan dengan sekte dan juga menjadi ketua Panatua. Tang Xiao berkata, "Tang San, kamu tidak perlu ragu-ragu dan merasa sungkan terhadapku. Kamu masih muda, selain itu kekuatanmu bukan kaleng-kaleng. Dan kamu juga memegang palu emas Tang Chen. Sudah seharusnya kamu menggantikan posisiku." "Tidak, jangan begitu, Paman. Aku telah mendirikan sekte sendiri bernama Sekte Tang. Selain itu aku juga telah menerima jabatan dari kerajaan Tiendo. Jangan khawatir, Paman. Aku pasti akan membantu sekte bangkit kembali. Tapi mengenai jabatan kepala tetua, aku tidak tahu apakah para tetua bisa menerimaku." Mendengar kata Tang San, kelima tetua tanpa ragu langsung berlutut memberi hormat. Sambil membantu kelima tetua berdiri, Tang San kemudian mengatakan kalau ia akan ke makam kakeknya. Untuk itu, ia akan segera membawa ayah dan ibunya serta Xiaowu. Tang San juga mengatakan kepada 5 tetua untuk segera memberinya kembali kedua tulang roh Tang Hao. Mendengar kata Tang San, kelima tetua tak membantahnya lagi dan mengangguk secara bersamaan. "Ahau, kamu tidak menyalahkan ayah kita, bukan? Dia juga menderita.
Ketika kakek pergi, ayah kita merasa khawatir akan keselamatan sekte, dan akhirnya membawa sekte mundur. Jangan berkata seperti itu, Kak Xiao. Aku tidak menyalahkan ayah kita. Aku hanya ingin bersujud di depan makamnya karena telah bersalah. Kamu tidak salah, Hao. Benar kata Tang San, kamilah yang bersalah. Ayo pergi kita sembahyang. Beberapa saat kemudian, rombongan akhirnya sampai di depan makam dan mereka pun bersujud memberi hormat. Tang San, Tang Hao, dan Tang Xiao berada di depan, sedang 5 tetua, Xiao dan Ayin berada di belakang. Ketika yang lain pergi, Tang San dan Tang Hao masih berada di makam itu hingga selama beberapa hari. Tang Hao kemudian membuka matanya. Sambil menatap makam, Tang Hao berkata, "Ayah, pergilah dengan tenang. Kini aku telah kembali bersama cucumu Tang San. Aku pasti akan mengembalikan kejayaan sekte ini lagi." Keesokan harinya, Tang San dan Tang Hao bersama Xiao dan Ayin memasuki aula sekte, di mana di sana telah menunggu ketua sekte dan para 5 tetua. Ketika melihat kedatangan Tang Hao dan Tang San, Tang Xiao dan para 5 tetua langsung berdiri dan memberi hormat. Tang Xiao langsung menuju ke arah Tang Hao dan membantunya duduk, sedang Tang San duduk di kursi kehormatan di antara para tetua sebagai ketua panatua. Sementara itu, Ayin dan Xiao juga berada di tempat itu dan berdiri di sana. Ayin dengan lembut menarik tangan Xiao untuk pergi meninggalkan ruangan, karena merasa tak elok ikut campur urusan sekte. Tang Xiao kemudian menyerahkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat 2 tulang roh kepada Tang Hao. Tang Xiao berkata, "Hao, ini adalah kedua tulang rohmu. Kami telah mengecewakanmu." "Tidak, Kak Xiao, semua telah berlalu." "Hao, dengan kekuatanmu, seharusnya posisi ketua sekte dipegang olehmu. Jangan seperti itu, Kak Xiao. Sekte telah memberikan aku kehidupan dan kekuatan. Aku berharap dapat membalasnya, dan aku akan mendukungmu, Kak Xiao." Mendengar kata Tang Hao, Tang Xiao tampak terharu. Tang Xiao kemudian juga menyerahkan sebuah kotak kepada Tang San. "Tang San, ini adalah sisa senjata rahasia peninggalan pengrajin surgawi Logo." "Sisa peninggalan? Apa maksudnya, Paman?" "Logo tak pernah berhenti menempa senjata sejak kamu membawanya ke sini. Bahkan saya sendiri kelelahan ketika membantunya. Hingga akhirnya ketika dia mengerjakan senjata rahasia terakhir, dia melemparkan dirinya sendiri ke dalam tungku api." Mendengar kata Tang Xiao, Tang San langsung merasakan sedih. Ia tak mengira kalau Logo telah mengorbankan nyawanya sendiri untuk menciptakan senjata rahasia itu. Tang San kemudian membuka kotak itu. Seketika itu juga cahaya menyilaukan muncul dari kotak itu dan menyebar ke sekitar ruangan. Di dalamnya terdapat 3 senjata rahasia. Pertama adalah Peacock Plume. Yang kedua, Jarum Pir Blossom. Dan yang ketiga adalah Fury Tang Lotus. Dengan menggerakkan tangannya, seketika itu juga jarum Pir Blossom melayang ke tangannya. Tang San tampak begitu takjub saat melihat hasil karya Logo itu. Dan di senjata rahasia itu tertera nama Logo. Tang Xiao berkata, "Benar apa yang telah dikatakan oleh Tang San. Sekte ini harus muncul kembali. Bagaimana menurut para tetua?" Mendengar perkataan Tang Xiao, semua tetua tampak terdiam. Dan kemudian mata mereka semua tertuju ke arah Tang San. Tang San berkata, "Baby Dong telah mendirikan kerajaan baru, namanya Spirit Empire. Banyak Spirit Master yang telah bergabung dengan Baby Dong. Ketika berburu binatang buas, aku juga pernah bertemu Baby Dong dan bertarung dengannya. Dia memiliki roh kembar dan roh keduanya bahkan telah memiliki 7 cincin roh. Dan kalau tidak salah, menurutku, ia telah menembus peringkat 99 dolo. Jadi, aku rasa sebaiknya kita segera muncul lagi dan bergabung dengan kerajaan Tiendo. Klan Pagoda juga pasti akan bergabung dengan kita. Apalagi sekarang kelima tetua semuanya telah menjadi dolo. Tidak ada alasan lagi untuk menundanya." Tang Xiao berkata, "Baiklah, kalau begitu kita semua setuju. 3 hari lagi kita akan menuju ke Tiendo City. Lalu, bagaimana cara menghubungi kerajaan Tiendo?" "Aku sendiri yang akan pergi ke Tiendo City," kata Tang San. "Tapi sebelum pergi, aku akan memulihkan kembali kaki dan tangan ayahku." Mendengar perkataan Tang San kalau ia akan memulihkan kembali kaki dan tangan Tang Hao, Tang Xiao dan 5 tetua tampak begitu terkejut. Sambil membawa kotak tulang roh, Tang San kemudian berjalan mendekati Tang Hao. "Ayah, mari kita mulai sekarang. Tapi aku harus memotong lukamu dan mengikis tulangnya. Itu mungkin akan sakit."
Omong kosong, ayo kita mulai. Setelah mengatakan itu, Tang Hao langsung merobek baju lengannya yang putus. Setelah menatap sejenak lengan Tang Hao, Tang San langsung memotong bagian lengan yang tampak sedikit mulai tumbuh itu dan darah pun muncrat. Tang San kemudian menekan tulang roh lengan kanan ke bahu Tang Hao. Darah segar tampak mengalir ke tulang rohnya. Di saat bersamaan, cahaya sigot diluncurkan Tang San dan langsung menyelimuti bahunya. Di saat itu juga, kemampuan tulang roh kaki kanan diluncurkan Tang San dan seketika itu juga langsung menghentikan pendarahan. Beberapa saat kemudian, tangan kanan Tang Hao tampak mulai tumbuh kembali, begitu juga dengan kakinya. Tang Hao kemudian dibawa ke satu ruangan di mana Tang San terus mengalirkan energinya. Di saat bersamaan, cahaya sigot tampak menyelubungi mereka berdua. Setelah bersusah payah menyalurkan energinya, akhirnya Tang San berhasil menyatukan ke-8 meridian Tang Hao dan mengembalikan kekuatannya. Tang San kemudian meninggalkan ruangan, sementara Tang Hao masih berkultivasi memulihkan kekuatan rohnya. Ketika terbangun dari kultivasinya, Tang Hao mendapati kalau Tang San tidak berada di tempat itu. Tang Hao kemudian mengangkat dan menatap tangan dan kakinya. Bukan main senangnya hati Tang Hao melihat kaki dan tangannya telah kembali. Awalnya saat memotong tangan dan kakinya, ia telah berkecil hati dan memutuskan untuk meninggalkan sekte selamanya. Namun siapa kira kini tangan dan kakinya telah kembali. Aku Tang Hao telah kembali, Spirit Hall. Tang Hao kemudian membuka pintu dan di luar Ayin telah menunggunya. Melihat kaki dan tangan Tang Hao telah pulih kembali, Ayin pun langsung memeluk Tang Hao. Ayin, jangan menangis. Di mana Tang San? Kamu telah berkultivasi selama 3 hari. 2 hari yang lalu, Tang San membawa Xiao pergi ke Tiandou City. Dia masih muda, tapi telah memikul beban yang berat. Sekarang aku telah kembali. Clear Sky Dolo telah kembali. Siapa yang berani menyakiti Xiao Shan, akan kuhancurkan menjadi debu. Ahau, apakah kamu telah benar-benar pulih? Kekuatanku tidak hanya pulih, tapi juga menjadi lebih kuat dan telah menembus peringkat 96 Dolo. Setelah memulihkan ayahnya, Tang San membawa Xiao menuju ke Tiandou City, dan tempat pertama yang didatanginya adalah Sekte Tang. Dengan mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, Tang San dan Xiao segera melangkah masuk ke Sekte Tang. Namun langkah mereka tiba-tiba dihentikan oleh penjaga gerbang. Tang San kemudian membuka jubahnya dan mengatakan kepada penjaga itu untuk melaporkan kepada si King Kong Titan kalau ketua Sekte Tang San telah kembali. Mendengar Tang San mengatakan kalau ia adalah ketua sekte, kedua penjaga itu tampak ragu sejenak dan kemudian pergi untuk melapor. Tak lama kemudian, Tai Nuo datang dan langsung membungkuk memberi hormat. Melihat Tai Nuo memberi hormat kepada Tang San dan memanggilnya ketua, kedua penjaga itu pun langsung pucat dan jatuh berlutut memberi hormat. Tang San berkata, "Paman Tai Nuo, kenapa cuma kamu yang datang? Di mana Paman Titan dan lainnya?" "Oh, mereka semua sedang pergi untuk berperang, bos. Sementara aku berjaga di sini." "Apa? Berperang? Apakah mau perang dengan Spirit Hall?" "Betul, bos. 10 hari kemarin, Raja Shebeng memimpin 1 juta pasukan dan 6.000 lebih Spirit Master untuk berperang. Klan Pagoda dan Akademi Shrek juga ikut, bos. Ayahku, si King Kong Titan, berpesan kalau bos datang, bos diminta untuk segera menyusul mereka." "Kapan Shebeng naik tahta, Paman? Berapa banyak Spirit Master kita yang bergabung dengan kerajaan Tiandou?" "Shebeng naik tahta waktu Raja Xie kembali ke alam baka 3 tahun lalu, bos. Spirit Master kita yang ikut ada sekitar 2.500, dan beberapa dari mereka adalah murid terbaik dari Akademi Shrek yang dipilih oleh Grandmaster. Oh ya, bos, selain itu klan kita juga telah membuat 10.000 senjata Zhuge Crossbow untuk tentara Tang." "Oh, bagus kalau gitu. Oh ya, Paman, aku akan menulis surat, dan nanti tolong berikan surat itu kepada Clear Sky. Minta saja kalian kecepatan kita untuk mengirimnya." "Bos, nggak salah. Kata bos kita nggak gabung dengan Clear Sky." "Tenang saja, Paman. Sekte Tang tetap Sekte Tang. Kita tidak gabung dengan mereka. Cuma saja kondisi lagi genting, jadi kita harus nambah sekutu." "Oh gitu, siap, bos." Tang San kemudian menatap Xiao dan berkata, "Xiao, kayaknya kita akan bepergian terus. Rencana pernikahan kita jadi berantakan." Dengan tersenyum manis, Xiao berkata, "Gak masalah, Kak. Kita bisa tunda dulu itu. Spirit Hall telah membunuh ibuku. Aku juga ingin membalas dendam. Ayo, Kak, kita pergi." Setelah mendengar kata Xiao, Tang San langsung melesat terbang membawa Xiao pergi menuju ke Tiandou City. Di istana Spirit Hall, tampak Bibi Dong sedang marah. Ia tak percaya kalau lebih dari 500 Spirit Master mereka telah dibantai hanya dalam beberapa hari. Bibi Dong kemudian mengatakan kepada Hulena untuk memanggil ke-7 ketua sekte dan Spirit Master kuat lainnya untuk menemuinya. Saat berada di ruangan, Hulena tiba-tiba teringat akan Tang San.
Apakah Tangsan, cinta pertamanya itu, akan muncul di medan perang? Bila benar muncul, apa yang harus ia lakukan? Ketika Hulena hendak pergi meninggalkan ruangan dengan sekelumit pikirannya itu, Bibi Dong tiba-tiba memanggilnya. "Nana, kamu tetap di sini. Ada yang ingin aku katakan." "Maaf guru, aku telah mengecewakanmu." "Tidak mengapa Nana, cuma kehilangan 500 Spirit Master tidak masalah. Ini pasti ulahnya kerajaan Tiendou untuk menurunkan semangat pasukan kita. Walaupun pasukan kita lebih sedikit, tapi Spirit Master kita lebih banyak. Selama kita bisa mengendalikan para Spirit Master itu di medan perang, kerajaan Tiendou tidak akan bisa berkutik. Tapi kali ini aku telah kecolongan." "Apa? Guru telah kecolongan?" "Waktu itu aku berburu binatang buas di hutan. Awalnya semua berjalan baik. Keratitan dan ular banteng hampir mati di tanganku, dan aku akan mendapatkan cincin roh mereka. Tapi satu sosok berjubah dan memegang trisula aneh itu tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencanaku. Kalau aku tidak salah, orang itu adalah Tangsan." "Apa, Guru? Tangsan?" Mendengar kata Bibi Dong kalau orang itu adalah Tangsan, Hulena tampak goyah dan hampir jatuh dari kursinya. Ekspresi wajahnya tampak berubah seketika. Di sisi lain, Tangsan dan Xiao akhirnya berhasil menyusul pasukan besar Tiendou. Sambil tetap terbang dan melihat pasukan yang jumlahnya sangat banyak dengan baju-baju besi itu, Tangsan tampak begitu takjub. Di saat Tangsan masih merasa takjub, tiba-tiba satu Spirit Master yang tampak bersayap dan melayang di udara memergokin mereka dan segera melesat terbang untuk melapor ke markas. Melihat hal itu, Tangsan dan Xiao tampak merasa geli. Mereka tahu kalau sosok yang baru saja memergokin mereka itu adalah murid dari klan kecepatan Sekte Tang, yang artinya itu adalah anak buahnya sendiri. Tak lama kemudian, beberapa Spirit Master terbang mendekati Tangsan dan mengepungnya. 4 cincin dan 6 cincin roh muncul di tubuhnya. Mereka mengira kalau Tangsan dan Xiao adalah mata-mata dan berkata akan segera menangkapnya. "Hei kalian, sedang mata-mata ya? Bersiaplah untuk ditangkap." Xiao tampak terkikik melihat kejadian itu. Xiao berkata, "Apa kamu tahu kami siapa? Siapapun yang telah memata-matai kami harus ditangkap." Sambil mengangkat penutup wajahnya, Tangsan berkata, "Aku adalah ketua Sekte Tang. Tolong bawa aku untuk bertemu Grandmaster dan tetua Sekte Tang lainnya." "Jangan bohong, mana ada ketua Sekte Tang masih muda seperti kamu. Menyerahlah." Mendengar kata itu, Tangsan tidak ingin membuang waktu lagi dan segera melepaskan kekuatannya. Seketika itu juga, cahaya biru tampak muncul dari tubuh Tangsan dan menyelimuti mereka. Ketika para Spirit Master itu terselubungi oleh cahaya biru itu, mereka langsung merasakan tekanan yang besar dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kekuatan cahaya biru itu terus menyebar ke sekitarnya hingga membuat pasukan lainnya dapat merasakan kekuatan itu. Di saat bersamaan, tiba-tiba sebuah cahaya biru yang tampak seperti sebuah pedang besar tampak melesat ke udara dan menerjang ke arah Tangsan. Tangsan tampak tersenyum melihat serangan itu dan kemudian menangkis serangan itu dengan trisula sigotnya dan langsung menghancurkan serangan pedang besar itu. Satu sosok berbaju biru tampak melesat ke udara dan menerjang ke arah Tangsan dengan serangan pedangnya yang tampak seperti ribuan anak panah. Mendapati serangan itu, Tangsan kemudian menggerakkan trisulanya. Jurus badai tidak tetap diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga, cincin cahaya emas langsung melesat ke arah pedang itu. Ketika pedang-pedang itu berbenturan dengan cincin cahaya emas itu, seketika itu juga pedang-pedang itu tampak meleleh dan lenyap. Sosok berbaju biru yang adalah Dolo Pedang Censin itu tampak begitu terkejut melihat cahaya cincin emas itu telah melelehkan serangan pedangnya. Dan bahkan ia sendiri telah diblokir oleh cincin cahaya emas itu hingga ia tidak dapat mendekati Tangsan. Dengan tertawa, Tangsan berkata, "Aku yang terlalu kuat atau senior Censin yang tidak sepenuhnya menyerangku?" Melihat kalau sosok yang tahu namanya itu adalah ternyata Tangsan, pedang Dolo Censin tampak begitu terkejut. Ia tak mengira kalau dua serangan kuatnya telah begitu dengan mudahnya dipatahkan oleh Tangsan. "Tangsan, ini benar kamu?" kata pedang Dolo Censin dengan tatapan tercengang. Di saat bersamaan, beberapa Spirit Master lain terbang di belakang pedang Dolo Censin. Melihat mereka yang datang, Tangsan langsung mengenali mereka dan tersenyum. Mereka adalah Guru Fender, Liu Erlong, dan kelima Monster Shrek. Tahu kalau sosok yang bertarung dengan Censin ternyata adalah Tangsan, mereka pun langsung merasakan senang dan suasana pun tampak heboh. "Xiao San, cepat juga kau datang. Kayaknya kau sekarang tambah kuat saja. Aku sampai merinding sama energimu tadi," kata Mubai. Rongrong yang melihat Xiao tampak begitu terkejut, tak dapat menahan perasaannya dan tampak menangis. Sedang Zuking dengan suara tercekat berkata, "Sanke, akhirnya kamu berhasil. Xiao bangkit kembali kah?"
Di sisi lain, Liu Erlong langsung melesat ke arah Xiaowu dan memeluknya. "Xiaoshan, ayo kita bicara di bawah. Sosis terbang ini sebentar lagi habis," kata Mubai. Setelah mengatakan itu, semuanya pun meluncur turun. Saat berjalan bersama rombongan, Tang San tampak mencari-cari keberadaan Grandmaster. Tahu kalau Tang San sedang mencari Grandmaster, Flander berkata, "Xiaoshan, apakah kamu mencari Grandmaster? Dia sedang tidak ada di sini. Dia sudah beda sekarang. Dia sudah diangkat sebagai guru senior Spirit Master oleh Raja Xie. Di pengadilan istana posisinya nomor 2. Nomor 2? Lalu siapa nomor 1? Siapa lagi kalau bukan kau, Xiaoshan? Jabatanmu itu adalah sebagai guru putra mahkota dan gelarmu Raja Lan Hao. Menjadi guru putra mahkota itu artinya kau jadi guru kerajaan. Posisinya jelas di atas Grandmaster." Mendengar kata Fender, Tang San tampak begitu terkejut. Ia tak mengira kalau posisinya berada di atas Grandmaster. Di sisi lain, Xiaowu menceritakan perihal kebangkitannya kepada Rongrong, Zuking, dan Liu Erlong, dan mereka pun tampak saling berpelukan dan menangis. Oscar berkata, "Xiaoshan, kamu benar-benar bawa hoki. Tahu tidak, begitu kita kembali dari Pulau Sigot, kami ketiban rezeki diberikan jabatan adipati oleh Raja Shebeng." "Yang benar, Mubai juga ya? Aku kan sudah keluar dari kerajaan Starlo, jadi kuterima sajalah. Lagian aku juga tidak niat mau balik ke Starlo. Lebih enak kayak gini bro, kan kita bisa kumpul bareng, hehehe." Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba keempat ketua klan atribut tunggal menghampiri Tang San dan memberi hormat. Melihat mereka berlutut memberi hormat, Tang San pun lantas menggerakkan tangannya. Seketika itu juga satu kekuatan energi mengalir menuju keempat klan atribut tunggal itu, dan langsung membantu mereka berdiri. Merasakan aura energi Tang San itu, mereka berempat tampak terkejut. Di saat bersamaan, tiba-tiba Raja Shebeng dan Grandmaster datang. Ketika melihat Tang San berada di tempat itu, Raja Shebeng pun langsung menghampiri Tang San dan membungkuk memberi hormat. Melihat seorang Raja Shebeng bahkan membungkuk hormat kepada Tang San, mereka yang ada di tempat itu dan seluruh pasukan yang melihat kejadian itu tampak begitu terkejut. Di sisi lain, Tang San juga memberi hormat kepada Grandmaster. Sambil membungkuk memberi hormat, Raja Shebeng berkata, "Guru selama sehari, ayah seumur hidup." Sambil membantu Raja Shebeng berdiri, Tang San berkata, "Jangan seperti itu Yang Mulia. Yang Mulia sekarang adalah penguasa negara dan komandan jutaan tentara. Tidak enak kalau sampai dilihat orang." "Guru, saya tak menyangka Anda datang begitu cepat. Tampaknya surga juga membantuku. Saya tidak begitu mengerti masalah pertempuran Yang Mulia. Tapi karena saya sudah ada di sini, saya akan membantu sekuat tenaga Yang Mulia." Mendengar kata Tang San, Raja Shebeng pun menjadi semangat dan kemudian berbalik menghadap ke jutaan pasukan. Raja Shebeng dengan keras berkata, "Para pasukan, dengarkan perintah saya. Hari ini guruku, Raja Lan Hao telah kembali. Melihatnya sama seperti melihatku, dan perintahnya adalah perintahku." Mendengar kata Raja Shebeng, semua pasukan langsung berlutut dan memberi hormat dan meneriakkan nama Raja Lan Hao. Melihat kejadian itu, darah Tang San tiba-tiba langsung mendidih dan kemudian mengangkat trisula sigotnya ke atas sambil meneriakkan kemenangan. Melihat trisula bercahaya kemasan itu, Raja Shebeng dan mereka yang ada di tempat itu tampak begitu terkejut. "Yang Mulia, saya pasti akan melawan Spirit Hall. Begitu mereka datang, serahkan saja mereka padaku." Mendengar kata Tang San, Grandmaster tampak terkejut dan merasa cemas, mengingat kalau Spirit Master Bibidong sangatlah kuat. Tang San berkata, "Yang Mulia, menurut perhitunganku, Bibidong memiliki total sekitar 70.000 Spirit Master. Tapi dari 70.000 itu mungkin hanya 50.000 saja yang bisa kumpul. Dari 50.000 itu, Spirit Master peringkat 30 biasanya tidak begitu kuat di medan perang. Jadi mereka harus menyiapkan 5.000 Spirit Master sebagai cadangan dan 5.000 lagi untuk menjaga markas mereka. Jadi dari 50.000 itu, Spirit Master yang akan bertarung jumlahnya mungkin sekitar 40.000. Karena mereka juga akan menghadapi kerajaan Starlo, jadi mereka pasti bagi dua, masing-masing 20.000. Jadi yang 20.000 itulah yang akan kita lawan. Di pihak kita sendiri, saat ini guruku Grandmaster punya sekitar 6.300 Spirit Master. Ditambah dengan pasukan tentara yang akan menggunakan 10.000 senjata rahasia Zugo Crossbow, aku rasa itu akan cukup melawan 20.000 Spirit Master itu." Grandmaster berkata, "Xiaoshan, jangan lupa, Bibidong masih ada 10 dolo lagi. Belum lagi kalau dolo Cendalu itu datang, bisa berabe kita. Sekarang ini kita cuma ada 3 dolo, racun dolo, pedang dolo, sama tulang dolo. Ditambah kalau aku fusi sama Arlong dan Fender, itu kira-kira setara sama 4 dolo. Terus Bibidong juga masih punya puluhan Spirit Dolo, sama seperti kamu Spirit Dolo. Belum lagi Spirit Sage mereka juga banyak." Tang San yang mendengar Grandmaster kalau mengatakan ia masih Spirit Dolo, tampak masih menahan diri dan berkata, "Selama Bibidong dan Cendalu tidak mengeroyokku,
aku yakin masih bisa menahan 20.000 Speedmaster itu. Selain itu, ayahku dan pamanku juga akan datang membantu kita. Pamanku juga akan membawa 100 muridnya yang jago. Oh, baguslah kalau begitu. Soalnya Shebeng sudah kelanjur semangat mendengar katamu tadi. Makanya itu guru, aku harus bikin dia semangat, biar dia nanti juga semangat di medan perang. Tapi kamu harus ingat, Xiaoshan, jangan sampai salah. Rongrong memang sudah jadi Speed Dolo, dan dengan pagodanya itu, dia bisa dukung kalian masuk ke ranah Dolo. Tapi kan tenaganya itu ada batasnya, tidak bisa tahan lama. Selain itu, walaupun kalian didukung masuk ke ranah Dolo, tetap saja ada perbedaan kekuatan antara kalian dengan mereka yang benar-benar sudah jadi Dolo. Melihat gurunya tidak tahu kalau dia telah menjadi Dolo, Tang San pun tidak tahan lagi dan hendak mengatakan kalau ia sudah jadi Dolo. Namun sebelum mengatakan itu, tiba-tiba Du Gubo datang. Di saat bersamaan, 6 monster sek lainnya dan Full Dolo, Ning Penzi, dan 4 klan atribut tunggal juga datang dan berkumpul. Du Gubo kemudian bertanya kepada Tang San perihal latihannya selama 5 tahun itu. Tang San pun lalu menceritakan pengalamannya namun tidak menyebut nama Pulau Dewa Laut karena merahasiakannya. Si King Kong Titan berkata, sudah 20 tahun berlalu, banyak juga suka duka kami di Clear Sky. Tapi bagaimanapun juga kami tidak ingin bergabung lagi dengan Clear Sky. Kalau cuma sekedar bertarung bersama melawan Spirit Hall, okelah, tidak masalah. Betul, jangan dipikirin lagi masalah itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melawan Bibidong, kata si burung Baihe. Sepanjang obrolan itu, mata Yang Wudi tampak terus tertuju pada trisula yang dipegang Tang San. Ketua, dari mana trisula itu? Dari tadi jantungku berdebar terus melihatnya. Ketika akan menjawab Yang Wudi, Ning Penzi tiba-tiba berkata kepada Tang San, Ketua Tang, baru saja Sensin bilang kepadaku kalau pedang tujuhnya telah dikalahkan oleh trisula itu. Benarkah itu? Melihat mereka semua tampak penasaran, Tang San langsung menancapkan trisulanya ke tanah dan berkata, itu adalah trisula Sigot, beratnya 108.000 jin. Mendengar perkataan Tang San kalau trisulanya berbobot 108.000 jin atau 54 ton, mereka semua tampak begitu terkejut. Anjir, 108.000 jin, pantas saja pedangku mental. Ternyata begitu toh. Mantap itu buat hantam Spirit Hall, kata Sensin. Ning Penzi kemudian berkata kalau Rongrong akan menggantikan posisinya setelah perang berakhir. Dengan Rongrong menggantikan posisinya, maka klan Pagoda 7 Harta akan berganti nama menjadi Pagoda 9 Harta. Ning Penzi kemudian bersama Sensin dan Bundolo kembali ke pasukan dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Tang San meneruskan obrolannya dengan 4 tetua sekte Tang perihal persenjataan tentara Tang dan Spirit Master tentara Tang. Beberapa saat kemudian, seorang pengawal berkata kepada Tang San kalau Raja Shebeng mengundangnya datang ke markas pusat. Ketika melihat Tang San datang, Raja Shebeng langsung menyambut Tang San dan menyuruhnya duduk di sebelahnya. Para Jenderal Tiendo juga berkumpul di tempat itu. Melihat Tang San duduk di sebelah Raja Shebeng, mereka semua tampak begitu penasaran dan iri terhadap Tang San. Raja Shebeng berkata, saya telah menyiapkan 10.000 tentara untuk 1 legiun dan Anda semua para jenderal adalah komandan legiun. Perang sudah dekat. Saya mengumpulkan para jenderal di sini untuk membuat rencana pertempuran. Bila kita menang, saya akan memberikan hadiah kepada para jenderal. Di tempat itu, Marshal Gelong, komandan jenderal dan juga seorang Spirit Dolo sejak tadi merasa iri melihat Tang San duduk di sebelah Raja Shebeng. Rasa iri berubah menjadi jijik ketika Tang San berkata kepada Marshal Gelong untuk berhati-hati akan serangan musuh ke pasokan makanan. Walaupun Gelong mengatakan kalau pasukan mereka telah dijaga ribuan pasukan, namun Tang San mengatakan kalau serangan licik seorang Spirit Master akan dapat mengacaukan pasukan berapapun banyak jumlah pasukan itu. Tang San lalu mengatakan kalau anggotanya dari klan kecepatan akan ikut membantu mengamankan pasokan. Begitu anggota pengintai dari klan kecepatan menemukan musuh, mereka akan segera melaporkannya kepada Tang San. Setelah urusan selesai, Tang San bergegas kembali ke campnya dan mengatakan kepada Mubai dan lainnya kalau mereka juga akan menjaga pasokan. Mendengar hal itu, Ma Hongjun sangat merasa senang karena mereka bisa berkumpul bersama dan tidak perlu ikut pasukan berpatroli seharian. Mubai kemudian bertanya kepada Tang San bagaimana ia bisa menjadi Dolo. Tang San lantas menceritakannya dan juga menceritakan pengalaman bertarungnya saat melawan Bibidong. Selesai bercerita, Tang San kemudian mengeluarkan 2 tulang roh dan memberikannya kepada Mubai dan Zuking karena tulang roh itu hanya cocok untuk mereka berdua. Tanpa membuang waktu lagi, Mubai dan Zuking langsung menyerap tulang roh itu dan Mubai akhirnya menembus peringkat 84 Spirit Dolo, sedang Zuking 82. Ketika asik ngobrol, Bai Zhenxiang tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada Tang San kalau ia melihat Antek Bibidong sedang menyusup menuju ke arah pasokan.
Mendengar hal itu, Tang San segera menuju TKP bersama Xiaowu dan Ma Hongjun. Ketika berada di lokasi, Tang San langsung menggunakan fasi kosmiknya. Di saat bersamaan, Blue Silver Domain juga diluncurkan Tang San. Tak lama kemudian, Tang San akhirnya menemukan posisi musuh, dan salah satu musuh itu sangat dikenal Tang San. Dia adalah Krisandolo. Sejak kematian Ghost Dolo, bawaan Krisandolo selalu saja bad mood. Ia tidak bisa fusi dan memiliki kekuatan lagi, dan ia sudah dipandang sebelah mata oleh Bibidong dan Dolo lainnya. Belum lagi ia pernah membuat Bibidong murka saat berburu binatang buas di hutan waktu itu, hingga akhirnya ia diperintah Bibidong untuk mengurus masalah sepele, yaitu menyerang pasokan pangan Tiendo. Krisandolo berkata, "Kalian dengarkan ya, kita sudah semakin dekat dengan camp pasokan musuh. Jadi kita harus jalan lebih cepat lagi. Kalau musuh menyerang, jangan terjebak di medan ya. Sebagian dari kalian jangan lupa, harus fokus membakar pasokan mereka ya." Ketika Krisandolo dan anak buahnya hendak bergerak maju, tiba-tiba keadaan sekitarnya berubah menjadi lautan biru. Di saat bersamaan, cahaya merah tampak membungkus anak buahnya hingga membuat mereka tak mampu bergerak. Melihat serangan mendadak itu, Krisandolo menjadi terpucat, dan dengan ketakutan ia langsung melompat ke udara dengan avatar bunga krisannya. Ia ingat serangan mendadak inilah yang telah menewaskan Ghost Dolo dan masih terngiang-ngiang di benaknya. Meskipun ia sangat membenci sosok yang telah membunuh Ghost Dolo itu, namun kebencian itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Tanpa memikirkan keselamatan anak buahnya lagi, Krisandolo langsung melesat melarikan diri. Tak lama kemudian, cahaya merah meledak dan menghancurkan anak buah Krisandolo. Sebelum Krisandolo pergi jauh, tiba-tiba gerakannya terhenti oleh semburan api Phoenix dan Ma Hongjun muncul di depannya. Melihat Ma Hongjun dengan 8 cincinnya muncul di depannya, Krisandolo tampak terkejut dan kemudian menyerang Ma Hongjun dengan kelopak bunga yang tajam. Sementara kelopak bunga yang tajam meluncur ke arah Ma Hongjun, Krisandolo berbalik arah melarikan diri. Bukannya takut melawan Ma Hongjun, tapi ia tidak mau mati oleh sosok yang telah membunuh Ghost Dolo. Namun sebelum berhasil melarikan diri, Trisula emas tiba-tiba muncul dan tampak meluncur ke arahnya. Bukannya menghindar, Krisandolo malah melaju makin cepat hingga akhirnya ia bertabrakan dengan Trisula itu. Ketika bertabrakan dengan Trisula Sigot, seketika itu juga avatarnya hancur dan Krisandolo langsung terpental dan merasakan tubuhnya menjadi remuk dan memuntahkan darah. Sambil meringis kesakitan, Krisandolo berkata, "Kamu Tang San?" "Ya, kita ketemu lagi, Krisandolo." "Tang San, biarkan aku pergi. Kamu tahu sendiri aku kesini karena perintah Bibidong. Aku bisa bergabung dengan Tiendo kalau kamu mau, dan melawan Bibidong. Jangan lupa bagaimanapun aku masih seorang Dolo." "Krisandolo, ketika aku dan Xiaowu terjebak di hutan besar, apakah kamu membiarkan aku dan Xiaowu pergi? Aku tahu kau seorang Dolo, jadi aku akan membiarkan kau mati dengan gelar Dolomu itu." "Tang San, aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Tapi, bisakah kau memberitahukanku mengapa ke-9 cincinmu itu tidak muncul?" "Aku menyembunyikannya. Baiklah, aku akan menunjukkannya biar kau mati dengan tenang." Selesai mengatakan itu, satu persatu cincin muncul di tubuh Tang San. 5 hitam, 4 merah. Melihat ke-9 cincin dengan 5 cincin merah itu, Krisandolo tampak begitu terkejut. Dengan histeris, ia kemudian mengeluarkan semua kemampuannya. Ia tahu kalau Tang San tak akan melepaskannya. Seketika itu juga bunga krisan raksasa tampak muncul di udara. Di saat bersamaan, kelopak bunga yang tajam keluar dari bunga itu, membentuk pusaran tornado dan kemudian meluncur ke arah Tang San. Melihat hal itu, Tang San lantas meminta Xiaowu dan Ma Hongjun mundur ke belakang. Sementara itu, Tang San bersiap melepaskan kekuatannya. Blue Silver Avatar diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya biru muncul dari tubuhnya. Cahaya biru itu kemudian berubah menjadi naga biru raksasa dan langsung menerjang tornado itu. Ketika naga biru itu menabrak pusaran tornado, seketika itu juga kelopak-kelopak yang tajam langsung hancur. Melihat kejadian itu, Krisandolo langsung terpucat dan ketakutan. Ia segera tahu kalau kekuatannya tak akan mampu menandingi Tang San. Di saat bersamaan, naga biru raksasa lainnya muncul dari bawah Krisandolo dan langsung melilinya dan membawanya melayang ke udara. Krisandolo yang tahu kalau kekuatannya jauh di bawah Tang San hanya bisa pasrah saat dirinya dibawa melayang ke udara.
Sementara itu, naga biru lain yang berputar di udara tampak meluncur ke bawah dan akan segera bertabrakan dengan naga yang meluncur ke atas. Di sisi lain, Tang San mengajak Xiaowu dan Ma Hongjun pergi dari tempat itu. Ia tahu kalau Krisandolo akan mati dan ia tidak ingin melihat mayatnya. Tak lama kemudian, suara ledakan dahsyat bergema di belakang mereka. Ma Hongjun berkata, "Sanke, kekuatanmu benar-benar menakutkan sekarang." Mendengar kata Ma Hongjun, Tang San hanya tersenyum saja dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan tempat itu. Cerita pun selesai. Buat yang belum subscribe, di-subscribe aja guys, karena episode berikutnya akan semakin seru, di mana Tang San akan bertarung melawan Bibi Dong. Siapa yang akan menang? Hehe. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.